Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan kembali saya bertanya kepada Bapak Gatot Replihandoko. Pak, ini bagaimana sejauh ini penelusuran aset-aset yang dilakukan terhadap owner atau juga yang terlibat dalam investasi Fahrenheit? Apakah ada kemungkinan bahwa uang tersebut disembunyikan dalam bentuk kripto di luar negeri seperti Indra Kents seperti itu, Pak? Baik, Mbak Caca. Jadi terkait aset daripada pelaku yang saat ini sudah dilakukan penyitaan, antara lain ada apartemen, kemudian juga ada beberapa kendaraan mewah, juga ada beberapa uang dalam bentuk asing, itu seperti dolar Singapura, kemudian ada dari baht, ya, kemudian juga dari rupiah juga ada. Ini juga ada 70 miliar ya, uang yang saat ini sedang diupayakan oleh penyidik bekerja sama dengan PPATK untuk dilakukan pemblokiran, dan kita juga bekerja sama dengan pihak bank untuk nantinya uang tersebut dilakukan penyitaan. Dan memang dari total aset yang berhasil diamankan, itu juga penyidik tidak hanya sampai di sini. Penyidik terus melakukan pendalaman juga pengembangan terhadap dimungkinkan adanya tersangka lain maupun ada aset-aset lain yang nantinya bisa dilakukan untuk penyitaan. Nah, dari tadi saya disampaikan ada sekitar 1.419 korban. Itu adalah data yang kami kompilir dari pengaduan masyarakat melalui nomor hotline yang sudah disampaikan kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh teman-teman penyidik, khususnya dari Barreskrim Polri, Bitpedexus, yang nilainya hampir sekitar 555 miliar. Nah, dari barang bukti yang ada saat ini, ya nantinya tentunya kita akan limpahkan ke kejaksaan untuk nantinya dilakukan untuk sidang pengadilan. Ya, harapan kami juga bisa dikembalikan kepada masyarakat. Tapi semuanya itu nanti putusan dari pengadilan, Mbak Caca. Mungkin saya tanyakan kepada Pak Sarjito di sini. Pak Sarjito, ini memang bukan kali pertama ya, akan banyak lagi robot-robot trading lagi yang akan disasar oleh polisi, mengingat banyak korbannya. Tapi yang anehnya meskipun tidak ada izin dari Bapepti, sudah dikatakan ilegal juga oleh OJK, tapi mereka tetap masih bisa berjualan, Pak. Ini bagaimana ya? Saya perlu sampaikan, saya kira teman-teman Barreskrim dan Polda Metro sangat hafal dengan laporan dari Satgas mengenai pinjaman online. Nah, ini kan gampang banget, Pak. Begitu ditutup sekarang 5 menit kemudian mutan dengan bentuk yang lain. Nah, karena di era digital yang tadi saya sampaikan, korbannya itu terlalu luas. Sekarang korban-korban itu, para pelaku kejahatan itu tidak hanya di bumi. Sekarang mereka bisa bumi dan langit. Sehingga sangat mudah buat mereka untuk melakukan godaan-godaan kepada pihak yang bahkan mereka kalau yang belum jadi korban pasti akan tertarik. Tadi disampaikan bahwa seolah-olah ada perizinannya. Padahal perizinannya tidak proper. Bukan perizinan itu yang diperlukan oleh lembaga yang untuk investasi. Entah itu komoditi, ataupun sistem pembayaran, ataupun seperti dalam wilayah kewenangan OJK. Oleh karena itu, meskipun tadi Pak Ahyar Sami menyampaikan jangan selalu salahkan kepada masyarakat, tetapi OJK selalu sampaikan berkali-kali bahwa masyarakat harus pegang dulu itu. Legalitasnya, L pertama adalah legal apa enggak, yang kedua logis apa enggak. Tadi sampaikan oleh Pak Gatot, orang terpesona di era apapun tidak harus digital, itu terus akan berkembang seperti ini, dan selama masyarakat masih tidak bisa menahan diri dan tidak mengecek kembali legalitasnya dan kelogisan dari investasi dalam bentuk apapun, tidak harus dalam pengawasan OJK, operasi atau apapun, masyarakat akan selalu tergiur. Yang saya sampaikan bahwa kita harus selalu melakukan edukasi masif, tetapi kembali lagi ruang untuk para penjahat ini masih sangat luas dan diperlukan kesadaran yang sangat besar dari masing-masing individu bahwa hal-hal yang tidak logis mestinya tidak lagi go through
dijalankan. Baik, terima kasih Pak Sarjito. Mungkin di sini akhirnya saya bisa bertemu ya dengan Pak Ahyar Salmi kita lewat sambungan telepon. Oke, kalau sekarang dibahas adalah bagaimana supaya uang para nasabah ini bisa kembali, harus lewat cara apa? Ketika aparat kepolisian mengatakan itu nanti ranahnya pengadilan ya, aset-aset yang sudah disita nanti akan dalam bentuk seperti apa dikembalikan. Bisa tidak ya, ataukah harus lewat perdata atau bagaimana Pak? Dalam pidana ini saja bisa, menurut pendapat saya. Kita ambil aja contoh di dalam korupsi. Hasil dari korupsi disita. Nanti kalau ada uang masyarakat, itu bisa dikembalikan ke masyarakat. Begitu juga dalam kasus ini. Jangan terjadi kasus yang travel itu, yang pergi umroh yang dahulu itu ya. First travel? First travel itu, uang itu disita, diserahkan kepada negara kalau nggak salah. Nah ini bukan uang negara, ini adalah uang masyarakat. Uang harus dikembalikan ke masyarakat. Tentu pihak kepolisian tidak bisa memberikan hasil sitaan itu kepada masyarakat. Menunggu dulu memang secara hukum kita yang ada saat sekarang, diadakan di dalam pengadilan, disita nanti di pengadilan, mereka bisa berkeberatan. Mengajukan keberatan bahwa uang yang disita ini adalah milik mereka. Sehingga nanti putusan dari pengadilan itu, uang ini harus menurut saya, hakim menjatuhkan itu, uang dikembalikan kepada si pemiliknya. Karena hasilnya hasil dari kejahatan, ini siapa yang punya, bukan negara. Itu memang prosesnya agak lama. Itu kan berarti dari hakim yang nanti akan memutuskan. Kalau dari nasabah ini, pelapor ini apa yang mereka bisa upayakan? Ke LPSK kah atau bagaimana? LPSK juga apakah ini bisa dapatkan restitusi yang Caca bilangkan tadi. Restitusi ini kan apakah negara harus menjamin dari perbuatannya dia. Nah ini bukan ranah yang itu yang diperoleh. Yang menurut saya ini kalau sekiranya ini tidak berhasil melalui pidana ini harus perdata nanti. Ini harus ada terobosan-terobosan. Tentu juga kenapa tidak polisi harus bisa menyerahkan langsung kepada nasabah, dipastikan dulu uang siapa dan berapa jumlahnya. Jangan sampai nanti diserahkan kepada orang yang tidak berhak. Nanti digugat juga pihak kepolisian kita. Jadi ada pengadilan yang mengatakan itu kan mengikat. Oke, terakhir saya ke Mas Kris Rian, ini mudah-mudahan masih tersambung. Mas, sebagai korban di sini, apa harapannya ini untuk aset yang sudah disita bisa dikembalikan kepada korban? Mengingat jumlah aset yang disita ini memang tidak sebanyak jumlah kerugian ya, seperti apa? Iya, harapan saya memang sepanjang sejarah di Indonesia belum pernah ada satu investasi bodong yang duitnya kembali ke masyarakat. Itu yang membuat kita menjadi antipati. Ya, harapan kami sih jelas mudah-mudahan itu bisa terpatahkan dalam kasus robot trading ini, bahwa sebenarnya negara bisa ada untuk melindungi kami gitu loh. Walaupun memang ada kesalahan kami juga, kami mungkin tidak melihat secara aspek logis dan legalnya, kami tertipu dengan ya seperti ada APJLI, punya PT dan lain sebagainya. Memang ini sudah terjadi, kami berharap pemerintah dan negara bisa ada buat kami. Sehingga besok-besok juga apabila ada lagi yang terjadi investasi bodong di kemudian hari, masyarakat pun juga bisa berharap dan nggak patah arang. Itu kira-kira. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan saja harapan tersebut bisa terrealisasi. Terima kasih Mas Kris Rian, terima kasih Pak Gatot Replihandoko, Pak Sarjito, bahkan juga Pak Ahyar Salmi di sini.